Dan ada tanda yang kedua, pohon kayu bersimpuh sujud kepadanya. Dan ada tangga yang ketiga, batu-batu bersujud kepadanya. Dan aku melihat tanda itu ada pada anak ini. Apa kata Abu Thalib? Memang betul, ini anak saudara saya, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Maka kata Bahira, jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi. Nanti Yahudi akan membunuh dia, karena mereka menantikan nabi terakhir keturunan dari Sarah, dari Ishak. Sedangkan yang ini adalah keturunan dari Ismail, anak Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Abu Thalib membatalkan perjalanannya ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Dibawa pulang ke kota Makkah, tidak jadi berdagang. Pamannya pedagang, ayahnya pedagang, kakeknya pedagang, buyutnya pedagang. Lalu bagaimana pertemuan dia dengan istrinya Khadijah? Nabi membawa barang dagangan. Yang punya barang-barang dagangan ini seorang perempuan kaya namanya Khadijah. Yang membawa barang dagangan silakan, siapa yang mau bawa nanti bagi hasil, namanya mudharabah, bagi hasil. Tapi Khadijah heran, kenapa setiap barang ini dibawa orang lain biasa, tapi kalau yang bawa anak muda ini habis, laku keras, nggak ada yang bersisa. Akhirnya Khadijah bertanya, mana anak muda yang menjual barang dagangan ini? Saya mau ketemu, bagaimana bentuk rupa wajahnya, kenapa barang dagangannya laku keras? Ternyata begitu Sayyidatuna Khadijah melihat dari jauh, mau dibuatkan soundtrack film pendeknya, mana tahu adik-adik ada yang bisa buat film pendek. Tapi wajah Nabi tidak boleh dibentuk. Sekarang kita baru tahu kenapa wajah Nabi tidak boleh diperlihatkan. Ketika keluar film The Messenger, utusan Allah, Nabi hanya diperlihatkan cahaya saja. Dulu orang heran, kenapa wajah Nabi nggak boleh diperlihatkan? Sekarang tahu alasannya. Kenapa wajah Nabi nggak boleh diperlihatkan? Seandainya wajah Nabi Muhammad diperlihatkan dalam bentuk patung, diperlihatkan dalam bentuk lukisan, pasti sudah keluar AI-nya sekarang. Allah Maha Kuasa, ulama hebat. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diserupakan dengan apapun. Dia adalah cahaya di atas kehebatan, kemuliaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian Nabi bertemu dengan istrinya Khadijah, itu juga karena hubungan dagang, bisnis, usaha. Jadi kalau ada orang Islam hari ini tidak mau berdagang, tidak mau berusaha, tidak mau berbisnis, akhirnya umat Islam jatuh lemah. Maka kenapa Ustadz malam ini mengkaji tentang masalah dagang bisnis? Ya, orang masjid kita di pasar, karena masjid kita di pasar, kita kaji ini supaya masyarakat kita. Tapi jangan gara-gara pasar lalu meninggalkan masjid. Hayya 'alas shalah, sibuk dagang. Mestinya hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Dia jawab hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Tutup toko, datang ke masjid. Kalau orang bertanya, nanti kalau anakmu nggak makan, kalau istrimu nggak punya uang belanja, kalau nggak ada yang beli, kalau barang dagangan mula nggak laku, la haula wala quwata illa billah. Rezeki datang dari Allah, saya mesti sholat dulu.
Allahu Akbar. Tokoku besar, untungnya besar, modalnya besar, dan kalau nggak laku ruginya juga besar. Tapi Allah maha besar. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang setan berbisik, tokomu ada pembeli, nanti dia mau jual, dia mau nawar, dia mau kasih keuntungan, serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kenapa kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan bacaannya. Kalau kamu jadi imam, jangan terlalu panjang. Apalagi di Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia, kalau sampai ayatnya Yasin, ini udah berapa pelanggan yang hilang ini. Tapi jangan gara-gara ceramah malam ini lalu imamnya baca ayat terlalu pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nun. Allahu Akbar. Tetap ada standar bacaan yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi. Kalau dia melanggar standar bacaan, barulah dia dihukumi makruh. Tapi masih standar bacaan, maka dia masih dibenarkan. Jangan sampai gara-gara imam diperintahkan baca surat pendek, lalu kemudian sholat kita tidak ada tumakninahnya. Tetap membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Mohon lapan doa munajat, minta pada Allah, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan gara-gara masjidnya di tengah pasar, karena tuntutan dari jamaah mau cepat, akhirnya imam pup 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 pup. Itu kalau ada masjid di pasar yang sholatnya begitu cepat, itu bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Itu mazhab Valentino Rossi. Tetap tenang, tapi jangan terlalu lama. Lalu kemudian setelah itu tetap berzikir. Jangan gara-gara masjidnya di pasar, mau dagang, buka toko, buka ruko, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lari seperti ayam nampak padi. Kamu kenapa nggak pernah ikut zikir sama imam? Ya zikir kan nggak mesti di masjid, sambil jalan juga bisa zikir. Kamu kenapa nggak pernah ikut doa sama imam? Ya doa yang kemarin aja belum makbul Pak Ustadz. Nggak ikut doa sama imam? Doa saya beda sama imam Pak Ustadz. Imamnya minta hujan, saya jual es. Ini bukan masalah minta hujan, minta es. Hujan itu maknanya rahmat dan barokah sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi kita minta rahmat. Berapa lama? Subhanallah, 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 subhanallah. Paling lama 3 menit, 4 menit. Alhamdulillah. Jangan karena gara-gara mau cepat, mentang-mentang masjidnya di pasar, zikirnya terlalu cepat. Apa ini kata orang ini? Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Doa selamat 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah, wa barakatan fir rizqi, rezekinya berkah, wa taubatan,
qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Langsung tutup dengan doa sapu jagat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Selesai. Ba'diyah 2 rakaat. Inilah yang jadi bekal kita menghadap Allah. Pasar tinggal, toko tinggal, pedagang tinggal, pelayan tinggal, sahabat tinggal. Ini karena sibuk mengurus dagang sampai lupa sholat. Padahal saat mati datang malaikat maut mencabut nyawa, jenazahnya tetap dibawa ke Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia. Jangan sampai tinggal di dekat masjid, dagang di dekat masjid, tiap hari dengar panggilan masjid, tapi nggak pernah mau datang ke masjid. Angkuh, sombong, malah ngejek teman yang ke masjid. Mau sholat ya? Iya, titip ya. Sampai masanya nanti kau ingin masuk ke dalam, kau ingin ada di belakang imam, tapi kau tidak bisa masuk ke dalam. Kau hanya berada di luar, di emperan. Saat itu kau terbujur kaku di atas kendaraan jenazah. Selesai sholat, barulah imam berdiri, tolong masukkan jenazahnya. Dan saat itu imam sangat menghormatimu. Kau yang selama ini nggak mau jadi makmum, kau yang selama ini nggak mau di belakang imam, kau selama ini yang ngejek muazzin. Sampai masanya kau dipersilakan maju ke depan. Kau jadi orang yang paling hebat di depan imam. Sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Kau yang selama ini mau cepat-cepat keluar masjid, kau yang selama ini menganggap sujud terlalu lama, kau yang selama ini menganggap ruku terlalu lama, sekarang kau dikasih hadiah, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, solawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa. Lanjut, kau pun akan dibawa ke dalam kotak 2 meter kali 1 dalam setinggi tegak. Kalau dia orang baik, cepat-cepat kuburkan supaya bertemu dengan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, cepat-cepat kuburkan supaya bebanmu ringan. Itu maka jenazah nggak boleh lama-lama. Saya dalam surat wasiat saya tulis, kalau aku mati jangan terlalu banyak kata sambutan. Karena saya sudah perhatikan, wah, orang semakin hebat, semakin kaya, semakin tinggi jabatan, semakin banyak kata sambutan. Kata sambutan dari Bapak Bupati, kata sambutan dari Bapak Camat, kata sambutan dari Bapak Lurah, kata sambutan dari tokoh masyarakat. Padahal kalau dia orang baik, dia mesti cepat bertemu dengan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, dia adalah beban yang mesti cepat-cepat kita campakkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan gara-gara teman nongkrong minum kopi kau nggak ke masjid. Jangan cuman gara-gara teman tertawa kau nggak ke masjid. Ingat, jangan terlalu dekat dengan teman, karena kalau kau mati, teman makan ayam, tahlilan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, waktu kau mati memang dia nangis, aduh besok kita main domino sama siapa. Tapi besok malam dia mulai tersenyum, enak ya ayamnya, yummy, karena kau mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau dikenang hanya hari pertama, namamu diposting di grup-grup WhatsApp, namamu, gambarmu
Kalau sekarang ada teman ngajak foto, jangan senang dulu. Fotomu hanya untuk persiapan update status saat kematianmu di hari pertama. Wajahmu akan dilingkari merah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Diposting di Instagram, TikTok dan Facebook, semua komen di bawah, amin 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 amin. Tapi yang datang menyolatkan, yang datang menguburkan, yang mengirimkan surat Yasin, Al-Fatihah, takhtim dan tahlil beserta doa, hanya sahabat-sahabat dekat. Kira-kira kalau dapat berita saya mati, Bapak Ibu mau ngirimkan Yasin dan Al-Fatihah ke saya? Dari bunyinya kayaknya kurang yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyantuni anak yatim, datang bisnis dagang, sempat kita ambilkan beras, masukkan ke plastik 2 kilo, ambil minyak goreng 1 kilo, ambil gula 1 kilo, ambil teh saset 1 bungkus, ambil roti gabin, ambil susu saset, ambil ikan sarden, bungkus. Bapak yang bungkus bawa pulang ke rumah, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar ke anak yatim, emaknya masih muda. Perang dunia ketiga sebelum Israel menyerang Iran. Betul bu? Betul kata mereka. Mereka nggak ngomong semua, cukup satu juru bicara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kau minum teh nggak enak, rasa lewat di tenggorokan karena ada anak yatim yang tidak bisa minum teh manis. Ketika kau akan makan buah, makan apel, makan pisang, makan jagung, merebus ubi, rebus pisang, kue yang enak, tidak enak kalau dimakan, kalau tidak dinikmati bersama. Itulah mengapa kue ini banyak tapi nggak dibuka plastiknya. Kenapa? Karena kami merasa nggak enak kalau kami saja yang menikmati. Rasaku juga rasamu, brother. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak bapak pakai sepatu bagus, bajunya bagus, mama, di belakang ada anak yatim, tolong ke pasar Sari Mulia belikan baju 2, tapi anak kita 1, anak tetangga kita 1. Kamu hari raya baju bagus, belikan ada temanmu di belakang, suaminya sudah meninggal dunia. Kenapa bukan papa yang beli? Kalau aku yang beli lain ceritanya nanti. Begitulah perasaan. Orang beriman bukan cuma sekedar sholat, orang beriman bukan sekedar puasa, orang beriman bukan sekedar pergi haji. 2035 kita datang ke panti jompo. Ada panti jompo di Kapuas? Datang ke panti jompo, beli nasi bungkus, bawa kain sarung, bawa baju koko. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo, ini ada saya bawa nasi bungkus. Berapa orang semua jompo di sini? Ada 100 orang Pak. Saya mau ngasih makan. Semuanya? Enggak, 1 orang aja. Ini ada saya bawa 1 kain sarung, 1 baju koko. Saya mau makan bersama dengan beliau. Kita melihat kerut tangannya, raut wajahnya. Bapak anaknya di mana? Meninggal. Istri di mana? Meninggal. Saudara di mana? Meninggal. Hidup sebatang kara. Kita pun juga bisa terjadi seperti itu. Berapa banyak orang-orang kaya menganggap orang tuanya sebagai beban. Anaknya bagus, istrinya kuntilanak. Anaknya bagus, suaminya genderuwo. Makanya mudah-mudahan mantu-mantu ibu adalah mantu yang solihah-solihah seperti ibu. Kalau hari ini ibu sebagai mertua, maka saat masanya nanti juga ibu akan sampai pada level akan menjadi tua. Kalau sekarang ibu sebagai menantu, nanti anak ibu akan menjadi anak lajang yang akan menikah dengan perempuan. Ibu akan menjadi mertua. Apa yang kau lakukan hari ini? Kalau kau baik kepada mertuamu, kau beri dia makanan, kau berikan dia kebaikan,
Saya sangka dulu kalau anak laki-laki saya nikah, saya akan kehilangan anak, Ustadz. Banyak perempuan takut kalau anak laki-lakinya nikah dia akan kehilangan anak. Ini anak saya lahirkan meregang nyawa, saya sekolahkan sampai S1, S2, berpisah dia jauh di Bandung, Surabaya. Tapi ternyata setelah menikah, Ustadz, istrinya lebih sayang pada saya. So sweet. Ini ungkapan sinetron Ramadan. Kenyataannya mungkin lebih manis daripada itu. Rabbana hablana minas solihin. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Enaknya masjid ini, kita tahu bahwa kita sudah ngaji 1 jam. Dari mana? Karena jamnya tepat di depan saya. Tadi saya berdiri mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Ini masjid yang penceramahnya nggak mungkin kelewatan waktu. Kenapa? Karena dia tepat waktu. Di beberapa masjid saya bingung mau mengakhiri ceramah, bingung nyari jamnya di mana. Kelihatan rupanya jamnya dibalik dan sudah lama nggak diganti baterai. Tapi Masjid Al-Ikhlas, dari mulai kipasnya, AC-nya, lampunya, sound systemnya, sampai pada penempatan jamnya juga tepat. Kenapa? Karena ceramah lama-lama juga menyiksa jamaah. Jamaah sudah capek dari pagi tadi dagang, bisnis, jualan, berhadapan dengan kantor pajak, berhadapan dengan pembeli yang permintaannya macam-macam. Maka dia mau ceramah ke masjid, dia mau mendengarkan tausiah. Kalau terlalu lama dia pikir kapanlah penderitaan ini berakhir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ingin saya sampaikan adalah umat Islam mesti berdagang, bisnis, berniaga, kaya raya, tapi bukan untuk dunia, untuk menolong agama Allah. Bangun masjid, beasiswa anak yatim, fakir miskin, pondok tahfiz Quran, bantu pondok-pondok pesantren, datang ke kiai, PCNU, Majelis Ulama Indonesia, abah guru. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad kemarin. Kebetulan saya pedagang sukses di Pasar Sari Mulia Kapuas. Berapa kelas yang perlu dibangun, berapa asrama, berapa toilet, berapa dinding, berapa papan tulis, berapa kursi, berapa lemari. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Ma akal tafa'afnaita, duit yang dibelikan ke makanan habis. Wa ma labista fa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau pakai untuk menolong agama Allah, itulah yang akan jadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisnismen, pedagang, semuanya kaya raya dan ikhlas karena Allah, menjadi amal jariah walaupun nanti sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki dan pintu keberkahan. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Saudara kami yang berwakaf, berinfak, bersedekah, berikanlah balasan kelipatan harta yang berlimpah ya Allah. Kalau mereka masih hidup, berikanlah panjang umur, murah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah.
Kalau sudah meninggal dunia, Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan kabupaten Kapuas baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua PCNU, semua orang-orang yang kau titipkan amanah, jadikan mereka orang yang takut kepada Engkau dan semua aktivitasnya bernilai ibadah ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'alhum min hafizil Quran, jadikan anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, jadikan anak kami orang-orang kaya yang akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong siapa saja yang menolong agamamu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kami mohon izin, mohon ridho, mohon diri. Kami lanjutkan perjalanan ke Banjarbaru. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.